Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Siapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Lebih keras lagi. Tangan ke Tuhan. Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur kepada Tuhan ya. Ya. Anak-anak pada datang ya. Selamat beribadah. Ya. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga ya. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, temanya adalah kita harus punya kasih yang besar. Karena Tuhan kita kasihnya sangat besar, maha besar ya, maha kasih ya. Ya. Di sini our love to God must be greatness, because we don't love is very greatness to us. Ya. Amin. Haleluya. Teksnya diambil dari Mazmur 117 ayat 2 ya. Haleluya. Yang sudah menemukan silakan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 117 ayat 2. Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kasihnya hebat untuk saudara dan saya. Amin. Kasihnya hebat untuk anak-anak semua. Amin. Generasi mendatang. Ya, harus kuat ya dalam Tuhan ya. Kesetiaannya selama-lamanya. Wow. Amin.
hebat ya. Ya. Luar biasa. Di sini kenapa kita Tuhan berbicara tentang kasih-Nya yang hebat, besar, mahal. Makasih ya. Saya sudah katakan dari kemarin, banyak agama mengatakan Tuhan yang Maha Kasih dan penyayang ya. Tapi sebenarnya nggak ada itu ya. Tuhannya kejam semua ya. Ya. Sodom Gomora dihancurkan dengan belerang dan api ya. Haleluya ya. Orang menyembah patung, ribuan orang dimakan tanah ya, tenggelam, tanah terbuka ya. Zaman Nuh yang selamat dari air bah cuma 8 orang ya. Ribuan jutaan mati semua kena air bah ya. Itu bagi yang lain. Tapi bagi kita punya Allah yang makasih. Apa buktinya? Yesus rela disalib ganti kita. Sebentar. Luar biasa. Amin. Itulah maha sayangnya Tuhan Yesus, Raja segala raja yang punya surga bumi, sayang kepada anak-anak kecil, sayang kepada ibu-ibu, sayang kepada bapak-bapak, sayang kepada kita semua tidak terkecuali. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan sangat mengasihi. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi satu, Tuhan kasihnya itu sangat besar. Makasih ya. Di mana makasihnya? Yaitu ketika dia menjadi manusia, Yesus Kristus disalib ganti kita ya. Dia menderita sengsara, dia dipukuli, dia diludahi, dia dicambuk, darah mengalir seluruh tubuhnya ya. Seharusnya saudara dan saya yang harus disalib. Tapi dia raja segala raja yang punya bumi dan sorga mau berkorban untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Itulah kasih yang terbesar ya. Kasih yang dia tanya, kasih yang tiada tandingnya, kasih yang sungguh sangat tinggi levelnya, tidak tanding, tidak ada banding. Amin. Yang kedua, kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan. Tuhan setia akan perkataannya. Tuhan setia akan segala perkataannya. Tuhan setia akan segala janjinya. Mungkin orang bertanya di mana Tuhan setia akan perkataannya, segala perkataannya. Mungkin akan bertanya di mana Tuhan setia akan janjinya. Haleluya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, yang dilarang makan buah pohon baik buruk, tapi dia digoda oleh setan akhirnya memakannya. Ya, Adam diusir dari Taman Eden karena Adam tidak ikut iblis, tergoda oleh setan. Ya, di situ dikatakan bahwa keturunan Adam akan dipatuk tumitnya oleh ular, oleh setan. Keturunan Adam akan meremukkan kepala ular. Kepala ular itu saling berremukan kepala ular. Saling mengalahkan maut, saling membebaskan kita dari dosa, saling membebaskan kita dengan segala kebenaran Tuhan. Amin. Buktinya satu ya, terbukti ya. Dia datang. Yesaya 7 ayat 14. Seorang darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus, yang artinya dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Disebut to be called Immanuel. Disebut artinya Tuhan beserta kita. Dibuktikan dengan kelahirannya di dalam Matius ya. Tepat. Dia juga disebut apa? Seorang putra. Yesaya 9 ayat 5. Telah lahir, namanya disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wahyu 17:11, Raja segala raja. Amin. Luar biasa ya. Jadi tidak salah kita menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Jokowi itu Raja Indonesia. Xiao Jinping itu Raja Amerika. Ya, ini Raja seluruh bangsa. Ya, Yesuslah namanya. Amin. Nama di atas segala nama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, buktinya apa lagi?
Ya, di dalam Mazmur waktu Yesus mau meninggal, dia berkata di salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu di Daud sudah meramalkan. Daud sudah diberitahu oleh Tuhan, dia akan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa Tuhan engkau tinggalkan aku? Jadi roh Tuhannya pergi, ya. Tinggal manusia Kristusnya saja, ya. Kalau roh Tuhan tidak pergi, nggak bakal mati, ya. Malah kita tergolong, ya. Jadi manusia Kristus yang menyelamatkan kita semua. Haleluya. Dibuktikan di dalam waktu berkata Eli, Eli, lama sabachthani. Jadi Tuhan setia akan janjinya. Haleluya. Amin. Sekarang dikatakan juga bahwa jubahnya akan diundi. Tuhan menyebut kepada Daud mengatakan bahwa jubahnya akan diundi di dalam Mazmur 22 ayat 19. Ya, jubah Yesus diundi. Jadi terbukti Tuhan setia akan segala perkataannya. Ya, terus dikatakan juga bahwa seorang nabi akan lahir. Dia lahir. Dibuktikan juga di dalam Ulangan 18 ayat 18. Dikatakan juga bahwa dia berkata selesai waktu disalib. Ya, itu dikatakan selesai. Mazmur 133 ayat 3. Sudah selesai. Maka Yesus meninggal. Ya, Yesus meninggal. Ada dikatakan, jadi apa yang Tuhan katakan oleh nabinya ditepati dengan setepat-tepatnya. Tidak ada yang tidak ditepati. Pada hari ketiga Yesus akan bangkit, disalib, mati dan bangkit. Haleluya. Ya, ya, bangkit. Jadi pada hari ketiga bangkit Yesus. Bangkit di dalam Matius 20 ayat 9. Ya. Jadi Tuhan benar-benar setia akan segala perkataan. Ya. Tuhan setia akan segala janjinya. Ada juga ini di Ulangan 7 ayat 9. Tuhan setia akan segala perkataannya. Di dalam Mazmur 145 ayat 13, Tuhan setia dalam segala perjanjiannya. Amin. Amin. Ditepati semua. Ya. Haleluya. Terbukti ya. Ya. Jadi zaman sekarang, zaman dulu sampai yang akan datang, kalau Tuhan sudah berkata A, maka akan terjadi A. Ya, walaupun ribuan tahun yang lalu, ya akan terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang mengasihi kita itu, dia mengasihi saudara dan saya lebih dulu. Cinta Yesus kepada saudara itu cinta yang pertama. First love. Ya, cinta yang pertama. Kalau cinta pertama gebu-gebu ya, oh, luar biasa. Cinta Yesus kepada saudara, cinta Tuhan kepada saudara adalah cinta yang pertama. Ya, haleluya. Jadi Yesus kita juga harus memberikan cinta yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Cinta yang pertama kepada Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Ya, itu ada dalam Mazmur 338. Juga Tuhan menjaga, memelihara orang yang mengasihi dia. Wah, dahsyat ya. Menjaga, memelihara orang yang mengasihi dia. Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Saudara cinta Tuhan? Amin. Haleluya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Cinta Yesus ya. Cinta Yesus. Bapak-bapak cinta Yesus. Semua cinta Yesus. Amin. Jadi Tuhan punya kewajiban. Kewajibannya yaitu mengampuni dosa saudara melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan dosa. Ya.
salib, ya. Pengampunan dosa. Yang kedua, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan masa yang akan datang. Walah, hebat. Jadi saudara bebas dari kuasa dosa, saudara bebas dari kuasa maut, saudara bebas dibebaskan oleh kebenaran. Karena kebenaran yang akan membebaskan kamu. Amin. Membebaskan kita semua. Haleluya. Dan selanjutnya sebagai kewajibannya maka Tuhan juga menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara. Amin. Di dunia ini dan di surga nanti. Amin. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya Tuhan juga memberikan hidup yang kekal saudara, kepada saudara, kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, memberikan hidup yang kekal. Bukan di neraka tapi di surga nanti. Amin. Ya, luar biasa. Ya. Yang selanjutnya Tuhan juga memberikan apa? Hidup penuh pengharapan. Yang 10 B di masa depan. Yang selanjutnya Tuhan juga memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Yang 10 B. Ya. Yaitu level ekonomi yang tinggi dan sejati. Amin. Bukan level ekonomi Gunung Kawi. Bukan level Gunung Babi Ngepet. Ya, tapi level kekayaan dari surga hanya ada di dalam Yesus. Yesus. Anak-anak minta sama Tuhan ya. Haleluya. Ya. Anak-anak muda ini kalau terus dia rajin akan menjadi Daniel yang menguasai dalam pemerintahan. Amin. Penuh kepandaian, penuh kuasa, penuh mukjizat ya. Karena anak-anak ini generasi yang luar biasa. Amin. Masa depan yang cerah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kewajiban kita adalah Tuhan mengasihi saudara dengan kasih-Nya yang terbesar. Maha kasih. Saudara juga harus mengasihi Tuhan dengan yang terbesar dan terhebat. Amin. 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 Oleh sebab itu kita harus lakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Ya, ini hukum yang terbesar dan yang terutama. Amin. Amin. Ya, jangan lagi ada menduakan Tuhan. Ya, jangan. Misalnya apa? Menduakan Tuhan? Menyembah patung. Ya. Atau Gunung Kawi, atau ke paranormal, atau yang astrologi, ya jangan. Nanti Tuhan yang marah, ya. Ya. Karena harus ada Tuhan saja di hadapan. Haleluya. Yang kedua, jangan membuat patung nyerupai apapun di langit dan di surga. Berarti patung Yesus pun tidak boleh. Jangan. Lihat sekarang bencana di Sulawesi setelah orang ngomong bahwa ada patung Yesus yang berkati Indonesia, saya bangga katanya. Saya katakan saya sedih. Ini bencana terjadi sekarang di barat, di barat, ya itu peringatan. Tapi ada juga patungnya nggak kena bencana. Wah, patungnya luar biasa mukjizat. Padahal di patung itu yang kena bencana itu ya, saudara. Ya, haleluya. Jadi Tuhan marah karena dilarang malah memberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan maksud jahat. Don't use the name of God for wicked purpose. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Tapi maksud seperti itu, ya. Misalnya gebukin orang dalam nama Yesus. Ya, bunuh orang dalam nama Yesus. Ya. Kan sering kita lihat ya, pakar gereja dalam nama Yesus. Nggak boleh itu ya. Atau nipu orang, ya, bersumpah tidak akan korupsi dalam nama Yesus, tapi besok korupsi di dalam pemerintahan. Ya, itu nggak boleh. Ya, haleluya. Kalau melanggar berarti dosa. Orang dosa tidak akan didengar doanya oleh Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Yang selanjutnya itu mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada apa tadi? Alam lainnya ada patung. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan maksud jahat. Ya, itu. Terus
jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, pertemuan ibadah sekali ini ya. Cuma seminggu sekali. Ya, nggak banyak. Kalau di sini 2 minggu sekali apalagi ya. Tapi ini penting ya. Karena di tempat ini adalah kita berdoa di rumah ya. Kita memuji Tuhan di rumah, kita berkumpul bersama sama dengan api unggun. Kalau kayunya banyak, maka apinya makin besar. Begitupun kita, rohnya akan makin kuat, imannya akan makin teguh, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Gitu, ya. Jadi dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan di ibadah. Haleluya. Yang selanjutnya, kata Tuhan, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Bagaimana itu mengasihi sesama manusia? Ya. Kalau zina itu terhadap orang lain, mengasihi sesama enggak? Enggak, gitu ya. Kalau berbohong, mengasihi sesama enggak? Enggak. Itu sesama, dirinya rugi, yang bohongnya juga rugi karena dosa ya. Terus kalau sama dusta ya, jangan mengingini apa orang lain punya, istrinya ya, motornya ya, mengingini. Jadi dari ingin itu akhirnya karena melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan ya. Jadi jangan ya, itu mengasihi sama itu berarti kita menghargai tanah orang lain, menghargai baju orang lain ya. Ada ya, kalau nemu barang di jalan itu, kalau menurut hukum pidana itu dicuri gitu. Kalau dimiliki ya. Tapi kalau kata Tuhan juga harus kembaliin ya. Kata Tuhan. Jadi hampir sejalan ya, gitu ya. Karena KUHP juga diambilnya banyaknya dari Alkitab ya. Jangan berbohong, jangan berzina, jangan berdusta ya. Itu ada di situ karena itu tandanya kalau mengasihi sama kita juga tidak mengganggu istri orang lain ya, itu ya, tidak mengganggu suami orang lain ya, itu kan mengasihi sesama, betul kan? Sakit nggak orang lain kalau istri diganggu? Sakit nggak? Jangan mengganggu pacar orang lain. Kan itu mengasihi sama, jabarannya luas ya, jabarannya luas ya, supaya kita doanya dengar Tuhan, diberkati oleh Tuhan segala usahanya dan kehidupannya juga kita dijaga oleh Tuhan sesuai Mazmur 91 ayat 11. Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga engkau dalam segala jalanmu. Amin. Ya, berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar akan bersahaya seperti fajar. Hebat. Ya, itu orang benar. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi benar gitu dalam hidup. Jagalah kebenaran itu, peliharalah kebenaran itu sampai selama-lamanya. Karena Tuhan mengampuni kita dosa-dosa lalu, sekarang dan akan datang. Kalau sudah jatuh, gak sengaja jatuh, Tuhan ampuni saya. Saya tidak akan lakukan lagi. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ya. Karena dia datang kepada Tuhan minta ampun, nangis dia, diampuni, dipakai dengan kasar oleh Tuhan. Ya, Yudas Iskariot menjual Yesus, ya, menjual Yesus. Entah dibelinya pakai cewek, pakai cowok, pakai jabatan, ya. Tapi dia tidak bertobat, gantung diri Yesus, perutnya tergoreng mati dia. Tapi saya kalau dia datang minta ampun nangis, saya akan diampuni oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ya, Tuhan bilang 7 pengampunan itu 70 kali 7 kali. Nah, betapa sabar, betapa luar biasa mengasihi Allah yang Maha Kasih. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya kita di dalam perintah baru dari Tuhan. Ya, perintah baru dari Tuhan. Hendaklah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak saling mengasihi, karena Tuhan sangat mengasihi
Iya, manusia itu makhluk yang paling dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena diciptakan oleh Tuhan sesuai gambar Tuhan. Oh, luar biasa ya. Istimewa. Nanti kalau sudah meninggal, dia di surga juga akan dulu memerintah dengan Tuhan. Manusia. Ya, kalau malaikat kemarin saya sudah katakan, salah satu kali yang dibuang atau disper berikut sepertiga dari mereka dibuang ke bumi jadi setan. Ya, kalau manusia dicari oleh Tuhan. Dibayangkan kalau kamu punya domba 100, kalau Tuhan hilang 1, maka 99 ditinggalkan, cari yang 1. Dapat tidak dimarahin, dipikul Tuhan Yesus. Ya, dipikul, saking sayangnya. Itu gambaran manusia bahwa Tuhan sangat sayang kepada saudara dan orang-orang yang bersalah. Aku datang bukan mencari orang sehat, betul? Tetapi orang yang tidak sehat, kata Yesus. Bukan mencari Farisi yang merasa benar, tapi orang-orang yang merasa bersalah. Ya, orang-orang yang berdosa yang dicari oleh Tuhan. Haleluya. Gitu kan? Kasihi, kita saling mengasihi. Enak kan? Ini warga kerajaan surga. Amin. Harus saling mengasihi, ya. Saling menyayangi, ya. Ya, saling kalau ada apa-apa kita nikmat Tuhan, ya. Haleluya. Dan selanjutnya perintahnya apa? Ada orang, saya bicara dengan orang teologia, pendeta, ya, tapi dari Injil. Katanya nanti orang yang banyak usia ditolak oleh Tuhan. Nah, aku tidak mengenal engkau, kata dia bilang, ya, nyawa hai iblis berbuat kejahatan. Saya bilang hati-hati, nanti dosa yang benar itu dosa apa? Memuja Roh Kudus. Yesus mengusir setan saudara Farisi, dia bilang karena Yesus di dalam dirinya ada raja setan. Oh, itu memuja Roh Kudus tidak akan diampuni sekarang dan di dunia yang akan datang. Ahli sengsara orang yang memutuskan gini, ya. Karena Tuhan bilang kenapa? Justru kita ini melayani Yesus waktu makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Waktu melayani orang Samaria, ya. Jadi kita anak Tuhan sekarang datang ke sini melayani Tuhan supaya jiwa-jiwa baru tumbuh jadi baik. Amin. Mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Nanti sama-sama di surga. Amin. Sama-sama jadi warga kekasih anak-anak Tuhan. Amin. Saudara anak Tuhan. Haleluya. Ya. Kenapa? Bukan kita yang ngaku. Yohanes 1 ayat 12. Apa katanya? Barang siapa percaya menerimanya berhak menjadi anak Allah. Jadi saudara semua anak Allah. Ya. Amin. Amin. Ya. Saudara anak raja segala raja. Amin. Saudara punya warisan di surga. Amin. Bumi pun saudara punya warisan. Apapun bisa minta kepada Tuhan. Amin. Ya, karena saudara anaknya. Ya. Karena Yesus kita menjadi anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa. Ya. Sakit minta Tuhan sembuhkan. Rezeki ada kurang minta sama Tuhan. Ya. Nah, kewajibannya itu. Ya. Nah, kewajiban selanjutnya apa? Untuk merealisasikan itu semua kita perlu apa? Doa. Ya. Ini yang kadang-kadang kita diberikan salah berdoa. Kata Tuhan, kamu berdoa tidak di dalam nama Yesus. Jadi berdoa akhiri dalam nama Yesus, ya. Karena Yesus bilang begitu, kamu tidak mendapat apa-apa karena tidak berdoa dalam nama Yesus terakhir. Ya. Karena Dia yang punya surga. Ya. Yesus berikan seperti itu. Doa orang benar dapat berubah dunia. Ya. Ya. Amin. Amin. Bisa dibuktikan? Bisa. Ya. Dapat berubah dunia. Ya. Doa orang benar. Berdoa dengan tekun. Ya. Berdoa dengan setia. Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang setiawan. Setia berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa. Kapan berdoanya? Kalau saya dari Billy Graham jam 1, jam 12 sampai jam 3, ya. Itu. Kalau istri saya jam 4 sama anak-anak berjanji. Itu kalau doa di gereja pagi saya pikir kurang seru. Kenapa? Karena di gereja banyak orang jadi nggak bakal bisa baca firman Tuhan. Kalau di rumah satu keluarga, satu judul anak baca keliling itu mendidik anak. Sambil tidak berdoa, sambil mendidik anak supaya anak jadi benar, supaya anak menjadi tahu mana yang sesat dan mana yang tidak.
perlu di rumah. Gereja tempat pertemuan kita udah kuat di rumah, di sini terjadi ledakan yang dahsyat. Seperti kisah para rasul. Mereka berkumpul pada hari Pentakosta. Maka ada tiupan api angin keras menghantam ruangan itu, dan timbullah lidah-lidah api, dan mereka berbahasa-bahasa baru. Mereka berbahasa-bahasa yang mereka disuruh oleh Roh Kudus. Orang Galilea kok ngomongnya bahasa Inggris? Kok orang Galilea ngomongnya bahasa Arab? Kok orang Galilea bahasa Mesir? Heran semua. Kok ada yang bahasa Indonesia segala macam katanya? Ya. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Nah, mereka heran-heran. Ya, haleluya. Maka mereka melakukan banyak mukjizat di mana-mana. Di darat, laut, dan udara terjadi mukjizat melalui ada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi gereja itu saya pikir saya lebih tepat saudara doa di rumah kalau yang perempuan dengan anak-anaknya. Baca Injil satu minggu ini tiap pagi. Tuhan mencari matanya tertuju kepada orang Kristiawan. Ya. Kalau di dalam gereja terlalu banyak anak baca Injil seperti itu, anak tidak kebagian. Sedangkan anak yang penting masa depan bangsa dan negara ini, masa depan di dalam Tuhan. Ya, itu penting. Ya, saya sudah coba, hasilnya luar biasa. Ya, walaupun gaul dengan mabuk segala macam nggak kena mabuk. Ya, Tuhan tetap bicara dalam Tuhan kali ini. Saudara yang kedua, baca Injil. Baca Injil dari mana? Mulai dari Yohanes. Yohanes mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah dicerna. Sebelum mulai Roh Kudus tolong berikan saya pengertian, ajar saya bisa membaca sampai mengerti Injil ini. Itu dalam nama Yesus. Amin. Segitu aja pendek. Ya, baca. Maka Roh Kudus akan tuntun kita ke dalam segala. Maka Roh Kudus akan kasih tahu apa artinya ini. Ya. Amin. Saya akan coba dulu waktu kuliah teologi. Sama dengan kuliah akhirnya ya, walaupun tidak kuliah. Ya, itu sama. Jadi baca ini setelah 5 balik Yohanes, baru ke Matius sampai Wahyu 5 balik. Baru sudah 5 balik ke Perjanjian Lama. 5 balik lagi Yohanes, Matius nabi terus. Itu ya, Injil kekuatan Tuhan. Semakin kita membaca, semakin kuat iman kita. Amin. Semakin mengerti. Dan kita bisa lihat apakah ajaran nabi palsu atau bukan. Apakah ajaran pendeta palsu atau bukan. Apakah ajaran guru-guru Injil palsu atau bukan. Kalau kita baca Injil kita tahu, wow salah ini katanya. Ya. Karena kata Yesus hati-hati dengan laki orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi. Baptisan Yohanes dari Tuhan apa dari manusia? Baptisan Yohanes itu di Islam, ya, itu dari Tuhan, ya, karena Yohanes ini utusan Tuhan yang mendahulukan untuk memperluas jalan Tuhan, untuk meluruskan, ya, untuk membuka jalan, ya. Tapi sekarang banyak baptis yang lain yang tidak ada di dalam Injil. Kata Rasul Paulus, sekalipun malaikat dari surga membawa Injil lain daripada Injil yang ini diberitakan, maka terkutuklah ia. Ya, betul ya? Ya, luar biasa ya. Jadi hanya Injil ini yang asli, yang kita baca, kita pahami, kita mengerti. Haleluya. Tadi baca Injil. Kenapa mesti baca Injil? Saya ulangi lagi kesaksian di Kalimantan dulu, ya. Gunung terbakar habis. Saya naik truk mau belanja sama supir. Mobil lagi jalan yang kemarin, ya. Lagi jalan tahu ada tinggi besar pakai mahkota perempuan. Mobil jalan ini berhenti, mobilnya gak maju-maju, ya, gak maju-maju gini aja. Kenapa ini gak maju? Padahal pasuk gigi gak maju-maju, ya. Hebat juga tuh kuasanya ya. Nah, kalau orang bisa gitu ya, gak gimana. Tapi Roh Kudus kasih tahu itu dari mulut saya. Tuhan adalah Tuhan. Firman Tuhan keluar, hilang raja setan. Kenapa hilang? Karena Ibrani 4:12 firman
tidak ada yang tersembunyi dalam semua Amin. terbuka. Amin. Terbuka. Itu kekuatan Tuhan. Dengan perkataan kekuatan Tuhan. Amin. Itu saudara. Ya, makanya perlu baca Injil itu. Ya. Ya. Kalau anak-anak perlu ya baca Injil ya pintar di sekolah. Ya. Amin. Di dalam Injil kamu mau pintar ada Yakobus 1 ayat 5. Mintalah, maka aku akan berikan. Mintalah hikmat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan dan cuma-cuma dan tidak membangkit-bangkit. Ada di dalam ini. Ya, kau mau ada pertolongan Tuhan, sembuh, sehat, ada supaya sembuh, supaya kuat. Ya, di dalam Tuhan, jangan yang lain. Haleluya. Yang selanjutnya puasa. Itu kewajiban kita supaya kita cinta Tuhan makin dalam. Karena Tuhan memberikan cinta yang terbesar kepada saudara, maka kita juga lakukan yang terbesar untuk Tuhan. Ya, puasa. Bangsa Israel kalau ada yang berdosa, kalau udah bahaya, mereka datang ramai-ramai ke tempat ibadah. Mereka puasa semua. Ya, sekarang nggak ada COVID merajalela, nggak ada tuh. Kumpul semua gereja berdoa semua ya, puasa. Waduh, ya, harus begitu, ya. Coba, kita ada yang sakit yang tidak sembuh, jemaat datang ke sini kita berdoa puasa di sini, sembuh nggak? Sembuh pasti sembuh, ya. Nggak sulit sebenarnya. Ada yang sakit keras nggak sembuh di sini. Kita datang ramai-ramai, kita doa puasa di tempat ini. Yakin Tuhan jamah dan sembuhkan. Amin. Amin. Di dalam Yohanes 1 ayat tadi ayat yang 14 ya, adakanlah puasa kudus. Haleluya. Yang selanjutnya tadi sudah jangan menjauhkan diri dari rumah ibadah. Yang selanjutnya tentang perpuluhan. Ya, haleluya. Saya kalau tidak ajarkan kebesaran, ya, karena kenapa? Perpuluhan ini bisa membuat saudara makmur. Tapi ada yang kontradiktif. Injil nggak percaya perpuluhan. Ya. Karismatik percaya. Oleh sebab itu orang pendeta karismatik gemuk-gemuk. Ya. Ya. Begini mewah. Ya. Ya. Sebut Injil kemakmuran katanya. Ya. Injil. Injil di sini enggak ya. Ya. Tidak keren-keren. Karena dia tidak mampu itu. Sejarah daripada ayat ketiga 10-11-18 itu ketika bangsa Israel tidak mempersembahkan itu kepada Tuhan, maka terjadi kelaparan hebat Israel. Ya, akhirnya Yudi punya nenek dikasih ke Budi, dipotong. Begitu sebaliknya dimakan karena kelaparan hebat. Karena dia tidak mempersembahkan 1/10 dari penghasilan. Ya, itu. Tetapi ketika kata Tuhan, punya Tuhan aja diambil, apalagi punya manusia, ya, itu mengajarkan kepada kita supaya setia kepada Tuhan. Ya. Untuk Tuhan itu. Ya kalau itu aja diambil, ya pantas lah. Di dalam menterinya dikorupsi. Ya, betul ya? Ya. Kalau dia tahu itu gak bakal korupsi, ya. Jadi Tuhan katakan gini, Matius 3:10-11, bawalah seluruh persembahan persembuluhanmu ke dalam rumah ibadah, ke tempat perbandingan. Maka di sana tersedia makanan yang cukup. Ujilah aku, kata Tuhan, dan uji. Maka aku akan membukakan tiga-tiga langit dan mencurahkan berkat kepadamu hingga berlimpah-limpah. Itu janjinya loh. Tuhan setiakan janjinya, Tuhan setiakan perkataannya. Ya. Saya keluarga setia melakukan itu. Orang lain sepi. Puji Tuhan, diberkati. Ramai terus. Ini rahasia bisnis ya, saudara. Rahasia bisnis. Barangkali saudara nanti ada kemajuan mulai belajar. Kalau sekarang sih, ya kita yang penting dicukupkan dulu, ya. Kalau saya nggak kasih tahu nanti salah, ya. Itu saudara. Ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu hingga berlimpah-limpah. Ini rahasia saya.
Aku akan menghadapi binatang pelahap. Artinya apa? Menghadapi penyakit, pencuri, perampok, pembunuh, pemeras, dihadapi. Saya di pasar baru dulu, dagang di pasar baru, brosir. Makin tahu ya pasar baru. Saya cuma apa yang 10-nya. Makanya banyak preman, banyak yang minta-minta. Oh, akhirnya datang teman saya dari Jawa. Kenapa yang 11 yang dikatakan Pak hari ini? Oh iya, saya katakan dalam doa. Aku akan menghadapi neraka. 2 minggu kemudian tembak kita bertentara. Ya, ambil itu pemerintah. Yang preman-premannya. Haleluya. Nah, nyata tidak? Ya. Nyata itu. Ya, nyata. Ya. Diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di kota, maka segala berkat akan menjadi bagian. Oh, luar biasa. Ya. Terus di dalam 14 apa? Aku akan membuat perbedaan. Oh, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dengan benar dengan yang tidak. Ini, ya, bangsa Israel waktu di Mesir ada hujan es, hujan api, belerang, gelap dan lain-lain, banyak sampah, ya, air jadi darah, katak naik sampai ke kebun-kebun Raja Firaun. Tapi di tempat Israel tidak ada satu penyakit pun. Nah, Tuhan buat perbedaan. Di dalam Malaki dikatakan 18, aku akan membuat perbedaan. Perbedaan. Yakin kalau yang datang ini nanti dalam masyarakat pun akan terjadi perbedaan. Ya, pasti. Mewakili tidak terang tidak akan berbeda dengan orang lain. Ya, ya, manjok, busuk, semua. Ya, maafin. Nah sekarang udah nambah perbedaan. Ya, dulu berdoa nggak dapat apa-apa. Sekarang berdoa sembuh. Ya, anaknya, cucunya. Ya, maafin, dihajar. Kalau dihajar zaman dulu udah pingsan mati. Ya, tapi kan dalam Tuhan dihajar setiap kalinya yang hajar jatuh. Wah. Oh. Makanya kalau dari muda kita kenal Yesus, makmur. Kenapa jaminan? Karena kita akan menjadi ahli waris iman Abraham. Ahli waris berkat Abraham. Karena Yesus. Ahli waris iman Abraham, bagaimana Abraham dibawa nih? Kau pergi dari kampung ini ke kota yang akan kutunjukkan kepadamu, ke daerah yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau makmur. Aku akan membuat engkau masyhur. Aku akan membuat engkau bapak segala orang beriman. Nah, ya. Aku akan memberkati engkau, bahkan engkau akan menjadi berkat. Ya. Jadi gara-gara dia negara makmur. Gara-gara dia. Ya. Ya. Diberkati orang yang berkati engkau, dikutuk orang yang mengutuk engkau. Wow. Gitu. Abraham percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dinilai kepercayaan dinilai sebagai kebenaran. Tongkat kerajaan adalah kebenaran, dasar kebenaran. Yesus adalah akulah jalan dan kebenaran. Amin. Masuk, saudara. Saudara pun percaya Yesus lahir, hidup, melakukan banyak mujizat yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, mati 4 hari hidup lagi. Topan badai tenang diam. Disalib, mati, bangkit, kita percaya. Itu dinilai sebagai kebenaran. Ya, tongkat kerajaan Tuhan adalah kebenaran. Dasarnya kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Amin. Haleluya, tepuk tangan. Amin. Itu iman Abraham. Ya. Berkat Abraham yang tadi sudah dikatakan. Haleluya. Diberkati. Engkau dimanapun pasti berbeda. Tuhan tidak pernah melihat orang-orang Kristen meminta-minta. Pernah lihat ya? Di pinggir jalan, gak ada. Ya. Gak. Jadi nyesel saya juga. Kenapa gak dari kecil saya kenal Yesus? Ya, nyesel saya. Udah tua baru kenal Yesus. Makanya kalian nih anak-anak ya harus kenal Yesus sekarang. Berbahagia, nanti sukses sekali. Ya. Amin. Ya, sukses. Rajin. Ya, haleluya. Selanjutnya, nah contoh yang melakukan Mariani, ya. Colgate. Colgate itu seorang tukang koran, pengecer koran keliling. Koran.
terus gerbang karan ya untuk biaya sekolah dan orang tuanya ya. Wah, tentu lapar itu karena banyak jalan capek ya. Terus teriak-teriak koran terus ya. Ada yang beli. Pas ada yang dong ding, wah ini musiknya hebat kan dia bilang, wah ini lagi pesta nih katanya. Hanya dia mampir tahu bukan lagi pesta, lagi ibadah orang Kristen ya. Dan pakai musiknya gitu. Hanya di sananya bicara tentang perburuan yang saya katakan tadi ya. Dia mau kasih nanti gimana biaya sekolah katanya, nggak jadi deh. Ya. Besoknya lagi ada lagi rame masuk dia, nggak lagi. Besoknya lagi kasih persembahan perburuan pertama. Terus rajin dengan setia ya. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Saya dapat berubah itu setelah 5 tahun. Saya 5 tahun itu Yohanes 10 ya, baru lakukan itu. Wow, dasar ya. Hanya apa? Colgate ini menjadi penguasa 9 perusahaan di Amerika Serikat. Colgate ini tidak menyerahkan sebelumnya lagi, baik 90% untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karena 10 aja udah habis 7 turunan. Diberkati oleh Tuhan. Jadi bagaimana orang tidak percaya ini, tidak mencatatnya dengan jelas, yang tidak melaksanakan jadi apa? Jadi tempe. Yang melaksanakan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau saudara sudah nanti ada perkembangan itu, ya belajar. Ya, terutama ya yang sudah tua, yang masih muda juga sih. Ini anak-anak, waduh, generasi yang akan datang luar biasa. Pasti suatu hal akan baik. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya jangan lupa ya, mengasihi Tuhan itu tadi katakan bahwa yang melakukan manusia ditolak oleh Tuhan. Makanya terkudus ya. Apa? Di sini katakan di dalam pasal itu sebenarnya dia itu lewat satu, yaitu melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus saja melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Apa? Mencari jiwa-jiwa yang hilang. Nah, jiwa-jiwa yang hilang seperti apa? Sekarang maklum sudah ditemukan oleh Tuhan. Ya, sekali datang satu orang bertobat percaya kepada Tuhan, sorga gemuruh dengan sorak-sorai malaikat. Haleluya. Kita mencatat itu bukan karangan saya. Di sini satu orang datang ke gereja bertobat, gemuruh sorak-sorai malaikat Tuhan di surga. Amin. Amin. Sekarang ada anak-anak berapa orang itu gemuruh di surga. Ini yang begini pekerjaan Bapa yang dilakukan Yesus. Ini pekerjaan yang dilakukan Yesus. Jadi makanya terjadi mukjizat ini karena mencari jiwa-jiwa yang hilang. Kalau tidak mencari jiwa-jiwa yang hilang, mukjizatnya buat apa? Kan untuk menunjukkan kepada dunia, ya, bahwa dalam Yesus Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Itu saudara. Kita Tuhan sangat mengasihi kita. Kasihnya hebat untuk kita. Kasihnya dia maha kasih kepada kita. Maha kasih. Saudara pun harus punya kasih yang besar kepada Tuhan dengan melakukan tadi hukum yang terbesar, yang terpenting. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, sudah jelaskan. Hendaklah engkau di dalam saling mengasihi, sehingga semua orang akan tahu bahwa kita, saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Amin. Amin. Ya, haleluya. Dan go, pergilah ke seluruh dunia. Go to the end, to the world, proclaim the gospel. Amin. Make all the nation be the disciple of Jesus. Pergi beritakan Injil, beritakan kabar baik, sehingga seluruh dunia menjadi murid-murid Yesus. Amin. Ya. Amin. Ini mujizat akan terjadi. Lihat Reinhard Bonnke sekarang di Afrika. Buta melihat, lumpuh berjalan, mati hidup lagi, karena dia mencari jiwa yang hilang. Kan melaksanakan tugas Bapa. Yesus melaksanakan tugas Bapa. Kita melaksanakan tugas Yesus, amanat agung. Yang amanatnya disebut amanat agung. Ya.
Itu bahkan terjadi musibah yang luar biasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ingat saudara, mereka akan mengusir setan, setan genderuwo, setan apapun akan diusir. Ya, setan kuntilanak, setan apapun akan diusir. Setan dorong, setan jorok kidul akan diusir dalam Yesus. Amin. Ya, haleluya. Ya, mengusir setan akan berbahasa baru, bahasa yang tadi. Ya. Mereka akan memegang ular yang rajin tinggi. Penyakit setan dipegang lagi. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Haleluya, betul? Amin. Ya, jadi tanda-tanda ini itu orang percaya. Orang yang ini jiwa yang berharga di mata Tuhan. Ya, haleluya. Terima kasih. Ya. Jadi kita Yesus kasihnya terbesar. Ya. Kasihnya maha kasih. Amin. Kita juga lakukan perintah Tuhan yang terbesar dan terpenting. Amin. Kasih Tuhan. Kasih sangat. Amin. Senang saling mengasihi. Ya. Go. Jadikan semua bangsa murid. Ya. Jadi yang dari sebut ke sini itu, inilah buah dari pekerjaan kita semua. Amin. Dari kebersamaan dan kekompakan kita semua ini berbuah. Tuhan sangat bangga dengan itu semua. Buktinya kalian makin diberkati, ya, karena melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Yesus, ya, dengan kasih yang terbesar kita memberikan dengan kasih yang terbesar buat Tuhan, ya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Amin. Berikan firman. Mari. Bapa Surgawi, Bapa yang terbaik, inilah anak-anakmu Tuhan, putra-putramu, putri-putrimu yang ada di tempat ini. Engkau katakan bahwa barang siapa percaya dan menerimanya berhak menjadi anak Allah. Ini anakmu Tuhan. Nah, ini mereka ini, kami ini adalah ahli warismu di dunia ini maupun di surga nanti. Sebab itu berikanlah Tuhan apa yang mereka minta kepadamu di dalam nama Yesus. Sebenarnya engkau diagung dan dimuliakan. Haleluya. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di kota. Maka segala berkat akan menjadi bagian. Engkau sekarang kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Amin. Sehingga mereka terbang bagi raja oleh berlari tidak menjadi berjalan tidak menjadi sembuh. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan pada saat itu. Dalam nama Yesus, tangan berkat Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus kami sudah sembuh. Firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam dan pedang berbata dua manapun dia menusuk amat dalam nafsu ke dalam sum-sum misalkan jiwa dan roh tidak ada yang tersembunyi dalam sesuatu terbuka dalam Yesus. Amin. Kuasa Firman, kuasa Tuhan Yesus. Jika engkau baik-baik mendengar surat Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka aku akan mengangkat engkau dari segala bangsa ini. Diberkati engkau di tanah, diberkati engkau di kota. Engkau berbeda saat masuk, berbeda saat keluar. Pulanglah dengan damai dan berkat Tuhan dan perlindungan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Eka, ya anak-anak dia